Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya mengenai pembahasan soal-soal PTS. Langsung saja kita ke soal nomor 6. Diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 jika garis Y sama dengan MX ditambah 5 menyinggung lingkaran, maka nilai M-nya adalah. Di sini kita akan menentukan nilai M pada persamaan garis yang menyinggung persamaan lingkaran. Tentu kalian masih ingat, untuk persamaan garis yang menyinggung lingkaran itu harga D-nya itu kan sama dengan 0 ya. Maka untuk menentukan harga M-nya terlebih dahulu kita substitusikan persamaan garis ini ke persamaan lingkarannya ya, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah MX ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 5, karena Y-nya ini kita ubah ke bentuk MX ditambah 5 ya, kita substitusikan ke sana ya, sehingga dari sini kita peroleh X kuadrat ditambah M kuadrat dikali X kuadrat. Nah, ini dari mana? Dari 2 ini bentuk MX plus 5 kuadrat ini kita ubah ya, kita ubah menjadi ini ke sana M kuadrat dikali X kuadrat ya, kemudian ditambah 10 MX nih, 10 MX yaitu dari 2 dikali MX dikali 5 kan jadi 10 MX, dan 5 ini kita kuadratkan jadi 25 ya. Ini akan sama dengan 5 ya, jadi X kuadrat ditambah MX dikali X kuadrat ditambah 10 MX ditambah 25 sama dengan 5 ya. Kemudian X kuadrat ditambah M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 10 MX ditambah 25 dikurangi 5 sama dengan 0. Ini dikurangi 5 di sini pindah ruas. Nah, pindah ruas ke kiri ya untuk mengurangi 25, sehingga diperoleh MX kuadrat ditambah 1 dikali X kuadrat. Ini X yang berada di sini, X kuadrat ditambah M kuadrat dikali X kuadrat, X-nya kita keluarkan sehingga diperoleh ini M kuadrat ditambah 1. X kuadrat dikali M kuadrat itu kan hasilnya M kuadrat dikali X kuadrat. Kemudian X kuadrat dikali 1 hasilnya X kuadrat. Ya, kemudian kita lanjutkan ditambah 10 MX. Ini 10 MX ditambah 20. 25 dikurangi 5 sama dengan 20 sama dengan 0. Nah, dari sini persamaan sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat, di mana kita bisa menentukan harga A, B, dan C-nya ya. Maka nilai A-nya itu M kuadrat ditambah 1, kemudian B-nya 10M, dan C-nya itu 20. Nah, karena untuk garis yang menyinggung lingkaran ya, garis menyinggung lingkaran itu kan D-nya sama dengan 0, maka D ya itu B kuadrat min 4AC ya, B kuadrat min 4AC atau D-nya itu sama dengan 0 ya, sehingga B kuadrat B-nya itu kan 10M, 10M kita kuadratkan dikurangi 4A, A-nya itu M kuadrat ditambah 1 dikali C, C-nya 20, sehingga diperoleh 100M kuadrat dikurangi 80, 80 dari negatif 4 dikali 20 menjadi negatif 80 dikalikan M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka diperoleh 100M kuadrat dikurangi 80M kuadrat dikurangi 80 sama dengan 0. 80M kuadrat dikurangi 80 itu dari ini
negatif 80 dikali M kuadrat, itu hasilnya negatif 80 M kuadrat, kemudian negatif 80 dikali 1, negatif 80, sehingga diperoleh 20 M kuadrat dikurangi 80 sama dengan 0. M kuadratnya itu sama dengan 80 per 20, maka M-nya akar 4. Karena 80 dibagi 20 itu sama dengan 4, sedangkan M-nya itu kan akar 4. Maka M-nya 2 ini. Ya, M-nya 2. Sehingga jawabannya ini, M-nya 2. Kemudian berikutnya untuk soal nomor 7. Pada soal nomor 7, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi AX dikurangi 10Y ditambah 4 sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Nilai A yang memenuhi adalah, nah kita akan menentukan nilai A ini. Ya. Ini adalah persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X. Tentu kalian masih ingat untuk lingkaran yang menyinggung sumbu X itu R-nya sama dengan B. Ya. Kalau kalian lihat pada gambarnya, di sana terdapat lingkaran dengan pusat A, B ini ya, mempunyai jari-jari atau R itu sama dengan B. Jadi dari 0 ini panjangnya karena menyinggung sumbu X, ya, pusat jari-jarinya ini ke sana, ya, 0 ke B atau R-nya itu sama dengan B. Ya. Nah, untuk menentukan harga A-nya, ya, terlebih dahulu ini nanti bentuk umum persamaan lingkaran ini bisa kita ubah ke bentuk baku persamaan lingkaran. Nah, ini nanti untuk bentuk baku persamaan lingkarannya semacam ini, ya. Ini modal kita untuk menentukan nilai A ini, ya. Jadi dari persamaan lingkaran ini bentuk umum kita ubah ke bentuk bakunya, ya. Kemudian nih, jadi dari bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi AX dikurangi 10Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini untuk variabel X-nya ini kita kelompokkan dulu. Yang kita kelompokkan, begitu juga nanti untuk variabel Y. Maka diperoleh X kuadrat dikurangi AX ditambah Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 4 sama dengan 0. 4-nya kita pindah ruas sehingga menjadi Y kuadrat dikurangi AX ditambah Y kuadrat dikurangi 10Y sama dengan negatif 4. Nah, kemudian nilai ini kita faktorkan, ya. Kita faktorkan, kemudian diperoleh semacam ini, X dikurangi setengah A dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan setengah A kuadrat. Kenapa? Karena bentuk faktor ini X dikurangi setengah A kita kuadratkan, kalau kita jabarkan itu kan nanti menjadi X kuadrat dikurangi AX ini, kemudian di sini ditambah setengah A kuadrat, ya. Jadi ada ditambah setengah A kuadrat. Maka karena bentuknya semula itu X kuadrat dikurangi AX, ya, maka biar setengah A kuadratnya hilang, maka kita bisa menambahkan di sini dikurangi setengah A dikuadratkan. Ya, begitu juga dengan yang ini, Y dikurangi 5 dikuadratkan. Ini kan nanti bentuknya itu menjadi Y kuadrat dikurangi 10Y. Ini Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 25, ya. Maka karena bentuknya di sini tidak ada 25-nya, maka kita kasih ini, ya, dikurangi 25, ya, sehingga ini bentuk ini masih
tetap seperti ini. Ya, itu sama dengan negatif 4. Maka ini kita peroleh ya, X dikurangi setengah A kuadrat ditambah Y dikurangi 5 dikuadratkan ya, sama dengan, nah ini negatif setengah A dikuadratkan, ini kita pindah ruas ke sana, kemudian 25 nya pun sama pindah ruas ya, sehingga diperoleh negatif 4 ditambah 25 ditambah setengah A dikuadratkan. Ini sudah dalam bentuk ini persamaan baku lingkaran ya. Maka kita bisa menentukan ini untuk X min A atau X dikurangi A dikuadratkan ini ya, ini yang bentuk ini, kemudian ini bentuk Y dikurangi B dikuadratkan ini, dan ini untuk R kuadratnya tuh ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan R-nya itu sama dengan B, yaitu sama dengan 5 ini ya. Jadi kalau bentuk baku itu kan harga jari-jarinya ini, jari-jarinya untuk lingkaran yang menyinggung sumbu X itu kan jari-jarinya itu sama dengan B, R sama dengan B. Maka di sini kita peroleh R sama dengan B sama dengan 5, karena di sini B-nya itu kan ini 5 ya, sehingga R kuadratnya itu sama dengan 25. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai A-nya ya, karena R kuadratnya di sini kan 21 ditambah setengah A dikuadratkan. Nah, ini. Jadi R kuadrat itu sama dengan 21 ditambah setengah A dikuadratkan. R-nya sendiri berapa? R-nya 25. Jadi R-nya itu 5, maka R kuadratnya itu 25. Maka R kuadrat ini bisa kita ubah menjadi 25 sama dengan 21 ditambah setengah A dikuadratkan, sehingga ini kita peroleh 25 dikurangi 21 sama dengan, ini pindah ruas ya, setengah A dikuadratkan, atau 4 sama dengan seperempat A kuadrat, sehingga A kuadratnya itu sama dengan 16 dan A-nya itu sama dengan plus minus akar 16, sehingga diperoleh A-nya itu sama dengan 4 atau A sama dengan negatif 4. Jawabannya ini ya. Itu untuk soal nomor 7. Berikutnya soal nomor 8. Pada soal nomor 8, persamaan lingkaran dengan pusat P 3,1 dan menyinggung garis 3x ditambah 4y ditambah 7 sama dengan 0 ini. Nah ini ya, untuk menentukan persamaan lingkarannya terlebih dahulu kita menentukan R-nya ya, kita menentukan jari-jarinya ya. Jari-jarinya bisa kita peroleh dari ini, nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ini ya. AX1, X1 nya itu kan ini ya, kemudian Y1 nya ini ya, yang jadi dari titik pusat ya. Kemudian ditambah C nya kan ini ya, jadi A depan ini, A depan itu 3, yang 3 ini ya, kemudian B nya 4 ini ya, kemudian C nya yang ini, sehingga diperoleh R sama dengan 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 1 ditambah 7 dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah 4
kuadrat. R sama dengan 9 ditambah 4 ditambah 7 dibagi akar 9 ditambah 16. R nya sama dengan 20 dibagi akar 25. R sama dengan 20 per 5, maka R nya sama dengan 4. Kemudian R sudah kita ketahui, kita tinggal menentukan persamaannya, ya. Bisa menggunakan persamaan baku lingkaran, ya. X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, ya, sehingga diperoleh X dikurangi 3. Ya, 3 dari mana? 3 dari ini titik pusatnya, ya, ini ditambah Y dikurangi 1, ya, dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat karena R nya 4, maka diperoleh X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1 sama dengan 16. Y kita tarik ke sana sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah 9 ditambah 1 dikurangi 16 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan lingkaran yang kita cari itu seperti ini. Jawabannya yang A ini. Itu untuk soal nomor 8. Next, berikutnya untuk soal nomor 9. Diketahui lingkaran 2X ditambah 2Y dikurangi 4X ditambah 3PY dikurangi 30 sama dengan 0 melalui titik negatif 2,1. Persamaan lingkaran yang sepusat tapi panjang jari-jarinya 2 kali panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kita terlebih dahulu mensubstitusikan ini ke sana, ya. Jadi mensubstitusikan titiknya dulu ke persamaan lingkarannya, ya. Kemudian sehingga diperoleh 2X ditambah 2Y dikurangi 4X ditambah 3PY dikurangi 30 sama dengan 0. Kita substitusikan titik ini ke persamaan ini menjadi 2 dikali negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 2 ditambah 3P dikali 1 dikurangi 30 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 8 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 3P dikurangi 30 sama dengan 0. 3P dikurangi 12 sama dengan 0. 3P nya sama dengan 12, P nya sama dengan 4. Nah, setelah ini baru P ini kita substitusikan ke persamaan yang awal ini, ya, sehingga diperoleh 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dikali 4Y dikurangi 30 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 12Y dikurangi 30 sama dengan 0. Ini kemudian kita bagi dengan 2, ya, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 6Y dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, tentu kalian masih ingat untuk bentuk baku persamaan lingkaran, ya, yaitu X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dari bentuk persamaan ini kita ubah dulu ke bentuk ini. Nah, kemudian diperoleh ini, ya, dari bentuk ini kita peroleh, ya, ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X. Ini 2X nya kita geser ke sana, kita kelompokkan yang variabel X nya, ya. Maka kita peroleh X kuadrat dikurangi 2X ditambah Y kuadrat ditambah 6Y dikurangi 15 sama dengan 0. Ini kita ubah dalam bentuk faktor, sehingga diperoleh X dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 1, karena X dikurangi 1 dikuadratkan itu kan hasilnya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1,
ya, sedangkan di sini kan tidak ada plus satunya, maka kita hilangkan dengan cara dikurangi 1. Begitu juga dengan yang ini pun sama, Y ditambah 3 dikuadratkan dikurangi 9. Ini untuk menghilangkan 3 kuadratnya, atau 3 kuadrat sama dengan 9-nya, ya. Kemudian dikurangi 15 sama dengan 0, maka hasilnya X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y ditambah 3 dikuadratkan dikurangi 25 sama dengan 0, maka diperoleh X min 1 atau X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y ditambah Y tambah 3 dikuadratkan sama dengan 25. Nah, dari bentuk ini kita peroleh titik pusatnya 1, negatif 3 dan R-nya atau jari-jarinya sama dengan 5. Nah, di sini kan kita akan mencari persamaan lingkaran yang sepusat tapi jari-jarinya 2 kali panjang jari-jari lingkaran ini, ya. Jadi untuk jari-jarinya kan 2 kali panjang jari-jari lingkaran ini. Kalau di sini lingkaran yang pertama jari-jarinya 5, maka lingkaran yang akan kita cari itu jari-jarinya berarti 2 kalinya, maka kemungkinan jari-jarinya itu 10. Maka untuk lingkaran dengan jari-jari 10 ini dan melalui titik dan sepusat, ya, titik pusatnya sama, itu kan berarti bentuk baku persamaan ini, ya, ini yang lingkaran pertama, tetapi R-nya itu 10, maka bisa kita tulis semacam ini, ya. R-nya kita ubah menjadi 10, ya, sehingga diperoleh X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat, karena R-nya 2 kali dari R lingkaran yang pertama, sehingga diperoleh X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 100, ya. 10 kuadrat itu sama dengan 100. Kemudian ini kita jabarkan semua, X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 100. 100 ini pindah ruas sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 9 dikurangi 100 sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 6Y ditambah 1 ditambah 9 dikurangi 100 sama dengan 0. Maka persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 6Y dikurangi 90 sama dengan 0. Ini persamaan lingkaran yang kita cari. Jawabannya ini, ya. Next, berikutnya untuk soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini ternyata kita sudah masuk ke polinomial, ya. Jadi karena ini kan bentuk ulangannya itu ulangan online, ya. Jadi kebetulan soalnya juga kita acak, jadi untuk soalnya tidak berurutan semua lingkaran. Nah, kebetulan ini untuk yang soal nomor 10 ini materi polinomial, ya. Jadi untuk soal nomor 10, koefisien pada polinomial 3y kuadrat dikurangi 5y dikurangi 10 ditambah 15y dikurangi 6y kuadrat, ya, jika ditulis dalam urutan turunan adalah. Nah, ini kita mau menentukan urutan koefisiennya, kita tulis dalam urutan turun, ya. Maka ini harus kita kelompokkan dulu, ya, kelompokkan dulu lah, ya. Jadi yang bentuk ini 3y kuadrat, ya, ini
kita kelompokkan ya, jadi sehingga menjadi semacam ini ya, 3y kuadrat dikurangi 6y kuadrat ini. Ini kan derajatnya 2 sama ya, sedangkan ini yang ini derajatnya 1 ya, dikurangi 5y ditambah 15y dikurangi 10 sehingga menjadi min 3y kuadrat ditambah 10y dikurangi 10. Nah, ini baru kita bisa menentukan koefisiennya. Ini yang pertama itu koefisien negatif 3, yang kedua ini koefisien 10, dan ini konstanta ya, koefisiennya negatif 10 nih ya. Jadi itu, maka di sini jawabannya yang ini ya, jelas ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.